Dan sayangnya ya, beda dengan kripto. Kripto lu bisa produksi unlimited, tutup mata, pencet tombol enter, produksi, keluar koin, jutaan koin, miliaran koin, sampah. Guys, ngeri banget nih guys. Ramalan Benix menjadi kenyataan. Lu tahu gak sih, dulu gue pernah diundang sama salah satu media nasional. Dan di wawancara itu gue bilang, lu dibandingkan beli dolar hari ini mendingan lu pegang emas. Alasannya kenapa? Spesifik gue bilang disitu karena emas bentar lagi harganya bakal jadi 3 juta rupiah per gram. Dan gue bilang dalam 3 tahun emas bakal jadi 3 juta rupiah per gram. Faktanya hari ini harga emas udah 2,3 juta per gram. Dan ini artinya ramalan Benix akan segera menjadi kenyataan. Jadi di sini gue menyesal karena gue ternyata terlalu pesimis guys. Kenapa terlalu pesimis? Karena sebetulnya harga emas itu bakal lebih tinggi daripada 3 juta per gram. Lu pengen tahu alasannya kenapa? Dan kenapa lu harus tonton video ini? Lu jangan skip videonya. Karena ini berhubungan banget dengan isi dompet lu. Dengan masa depan investasi kamu di IHSG. Makanya jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi ya buat teman-teman yang belum nonton, lu harus segera nonton videonya Benix di Liputan 6. Di situ gue bilang bahwa sebetulnya ada beberapa media lah, gue udah ngobrol dari tahun lalu soal harga emas akan segera menjadi 3 juta rupiah per gram dalam waktu 3 tahun. Dan ketika gue bikin ramalan itu gue betul-betul mengkalkulasi bahwa itu fakta yang akan segera menjadi kenyataan. Tapi hari ini gue terpaksa harus minta maaf sama kalian guys. Tapi sebelumnya lu cek dulu dong videonya. Apa sih isi interview Benix itu? Nah kalau buat orang-orang yang awam, beli emas. Gue sih pengen nyaranin dolar ya, tapi betul-betul gak nasionalis. Gue berarti mempercepat kehancuran negara kita ya. Artinya gue buka karpet merah nih buat George Soros and the gang ya. Jadi teman-teman, gue harus bikin pernyataan nih. Ya gue harus klarifikasi terkait ramalan gue yang 3 juta per gram itu sepertinya salah. Karena di situ gue bilang 3 juta per gram dalam waktu 3 tahun. Sepertinya yang benar adalah 5 juta per gram dalam waktu 3 tahun guys. Dan ini ada 4 alasan loh. Kenapa ini akan menjadi kenyataan. Alasan pertama itu hubungannya sama dedolarisasi. Ini ada hubungannya dengan perang antara Ukraina sama Rusia. Jadi teman-teman tahu ya apa yang terjadi. Sebelum terjadi perang antara Barat sama Rusia, Barat Eropa itu seneng banget impor gas energi dari Rusia. Bahkan kalau lu tinggal di Jerman, nyalain AC rumah lu nonton TV, ada 80% kemungkinan listrik rumah lu itu dari Rusia. Kalau lu mandi air lu panas, kenapa airnya bisa panas? Kalau masak kompornya panas. Karena gasnya juga dari Rusia. Jadi lu bisa bayangkan negara terbesar paling berkuasa di Eropa, Jerman. Nyawanya, energinya ada di Rusia. Nah, ini akibatnya apa? Namanya juga sekutu ya. Setiap transaksi gas, jual beli gas, Eropa itu banyak banget belanja energi ke Rusia, gas, minyak bumi, dan macam-macam lah. Mereka beli dari Gazprom lah, itu kayak Pertaminanya Indonesia. Nah di situ mereka belanja tentu ya, mereka bayar bukan pakai cendol. Mereka juga bayar nggak pakai rupiah. Ketika Jerman, Polandia, Spain, Itali belanja ke Rusia, mereka juga belanjanya nggak pakai rubel, tapi pakai dolar. Akibatnya apa? Cadangan dolar Rusia itu banyak banget. Wah, melimpah devisanya karena memang mereka memproduksi oil and gas itu sangat banyak. Dan biayanya murah. Dibanding misalkan Jerman harus bangun pembangkit nuklir atau tenaga angin atau mikrohidro itu mahal lah investasinya. Tapi kalau gas dari Rusia gampang, tinggal tarik pipa. Sayangnya ya tarik pipa dari Ukraina kena bom juga jadi putus juga pipanya. Tapi bukan itu yang mau gue bilang. Yang gue mau bilang adalah ketika cadangan dolarnya Rusia melimpah ruah, apa yang terjadi? Ya tentu dia pengen dapat bunga dong terhadap dolarnya itu. Kalau mau dapat bunga, dia tabungnya tentu bukan di Rusia dong. Dia tabung di negara barat. Jadi duit dolarnya devisanya Rusia itu banyak disimpan di bank Swiss, di bank di Jerman, di Prancis, bahkan di London dan Amerika. Saking banyaknya duit negara Rusia ini. Tapi gak ada yang tahu di kemudian hari setelah Angela Merkel jatuh, tuh tadinya dia adalah orang nomor 1 ya di Jerman, penggantinya ternyata sangat anti Rusia. Merkel itu orang yang sangat pro Rusia. Diganti oleh orang ya sekarang Olaf tuh kemarin sempat viral si Olaf juga karena dia sangat anti Rusia. Kenapa bisa begitu? Ya karena mereka merasa gak bijak kalau nyawanya Jerman bergantung pada satu negara. Jadi Olaf berpikir penting nih diversifikasi. Kebetulan pecah perang dengan Ukraina. Dan dianggap oleh Jerman dan sekutunya bahwa Ukraina ini adalah saudara kita.
dari sisi pandang Rusia, enggak, Ukraina itu saudara kita. Karena gue punya teman baik di Ukraina, bahasa hari-harinya itu pakai bahasa Rusia guys. So, jadi ada dua negara atau dua pihak di sini yang saling berebut pengaruh di Ukraina. Tapi alasan utamanya sebetulnya kalau dari sudut pandang Rusia adalah karena NATO mau buka cabang. Lu kira cuma Mixue yang boleh buka cabang di Bogor sama di Sukabumi? Enggak. NATO juga pengen buka cabang guys. Dia buka cabang di Ukraina. Kebetulan Ukraina ini berseberangan darat sama Rusia. Tentu Rusia beling satan. Banyak orang-orang yang argumentasinya begini. Terus kenapa harus nyerang Ukraina? Nggak boleh dong. Masa Rusia nyerang Ukraina cuma gara-gara NATO buka cabang, buka pangkalan militer maksudnya di situ. Gini ya, argumentasinya nggak valid kalau lu bilang nggak berhak atau aneh. Gini loh, lu harus bayangkan situasi itu terjadi di Amerika Serikat. Amerika Serikat berbatasan dengan di utara darat sama Kanada. Di selatan berbatasan darat sama Meksiko. Lu bayangin nih, tiba-tiba ujuk-ujuk Cina buka pangkalan militer di Kanada. Gua yakin Amerika Serikat ngebom Kanada. Pasti dibom. Faktanya ada nggak? Ada. Dulu Uni Soviet pernah buka cabang juga di Kuba. Itu pulau di seberangnya Miami. Ingat loh, bukan berbatasan darat loh sama Amerika Serikat. Kuba itu dipisahkan laut. Kayak Sumatera sama Jawa ada laut tuh. Apa yang terjadi ketika Uni Soviet buka cabang di Kuba? Tentu langsung Kuba dikasih hadiah bom, rudal, misil, kapal induk sampai agen CIA perang-perangan di Kuba. Karena dia buka cabang di perbatasan negara adik kuasa. Nah, konteks yang sama juga terjadi di Rusia lah. Kok tiba-tiba ada kekuatan asing buka cabang di Ukraina? Ya lu harus curiga. Atau tiba-tiba ada pangkalan militer Amerika Serikat di Pulau Kalimantan, di Malaysia misalkan. Indonesia ya harus curiga. Tentu dong, normal dong. Ya itulah kemudian yang terjadi perang di Ukraina. Sampai hari ini masih berlanjut perangnya. Dan tentunya sekutu itu cari cara gimana caranya bisa boikot si Rusia ini. Ya sial-sial banget nih si Rusia ini, ternyata dia lupa ya. Karena saking banyak duitnya. Duit dia ada yang dia tabung di London, di New York, di Swiss, di Prancis. Dan kemudian NATO berpikir, dia kan udah jadi musuh kita sekarang. Gimana kalau duitnya kita sita aja? Wah, beling satan lah Rusia. Karena duitnya sekarang di stop, dia gak bisa tarik tuh aset-aset dia yang ada di luar negeri. Nah di sini orang pun jadi merasa, bahaya juga ya kita pegang dolar. Karena kalau lu pakai logika yang sama, yang bikin dolar itu siapa? Amerika Serikat yang cetak. Amerika Serikat punya kekuasaan gak sih? Bilang, dolar yang nomor serinya AE 70302 sampai AE 70507 palsu. Dinyatakan tidak sah. Boleh gak? Boleh. Dia yang nyetak, dia yang punya mesin printer, dia yang berkuasa menyatakan mata uang itu sah atau tidak sah. Sama aja kayak Bank Indonesia, dia bisa bilang mata uang yang asli apa yang tidak asli, punya kekuasaan. Begitupun dolar Amerika Serikat dengan Amerika. So apa yang terjadi kemudian hari, Rusia merasa rugi. Dia punya cadangan dolar begitu banyak, sekarang jadi sampah. Tinggal dibakar, masak, singkong. Karena gak ada nilainya lagi duit dia di luar negeri. Nah ini menyebabkan ketakutan guys. Lu bayangkan negara adik kuasa aja bisa diperkosa hak-haknya sama Amerika Serikat. Terus kalau Cina pegang dolar, itu resiko atau tidak? Kan mulai berpikir orang. Brazil, India, semua orang berdagang pakai dolar. Sehingga akibatnya apa? Mereka bersepakat mengadakan yang namanya dedolarisasi. Lahirlah BRICS, kekuatan baru. Kita bikin local settlement. Perdagangan antar kita pakai mata uang kita aja ya. Oh ini ancaman buat dolar. Nah, apa hubungannya sama emas? Sejarah menyatakan ketika terjadi perubahan rejim, bukan cuma kepemimpinan, rejim. Zaman dulu yang berkuasa British Pound Sterling. Kerajaan Inggris kemudian jatuh, diganti kekuasaannya sama kekuatan Amerika Serikat, dunia pakai dolar. Tapi jauh sebelum era British Pound Sterling, dunia itu banyak pakai mata uang. Hai, gue Benix, the CEO of Benix Investor Group. Dengan lu bergabung bersama Benix Investor Group, lu bakal dapat ilmu investasi saham selama 1 tahun penuh. Dan bukan cuma itu, lu bakalan dapat strategi rahasia cuannya Benix ratusan bahkan ribuan persen cuma dari saham. Di Benix Investor Group, lu bakal dapat begitu banyak pelajaran investasi selama 1 tahun ke depan guys. Mulai dari sharing saham yang bagus bareng Benix setiap bulannya. Kita juga bakal update portofolio Benix. Dan kita juga akan membedah laporan keuangan setiap bulannya. Yang paling seru, kita juga bakal mengunjungi nih emiten-emiten yang ada di ISG. Supaya lu bisa ngecek langsung ini saham perusahaan bagus, perusahaan bodong, atau perusahaan sampah.
Kalau gue sih jelas, gue nggak mau beli saham-saham perusahaan sampah. Nah kalau lu gimana? Lu udah yakin portofolio saham lu udah bersih dari saham-saham perusahaan sampah ini? Kalau belum, mendingan lu segera sapu bersih deh kayak si Inem ini. Tahun lalu, gue dan teman-teman di komunitas saham Benix aja udah cuan ratusan persen nih guys. Ini dari saham ANJT, bisnisnya simple banget. Cuma jualan minyak goreng kelapa sawit. Lu juga pakai di rumah lu, ya kan? Iya Bang, ini juga yang pakai. Stop. Ini mah saham gorengan, bahaya guys, kolesterolnya tinggi. Lu masih suka buang-buang duit beli saham gorengan hasil rekomendasi grup saham bodong di sebelah yang hobinya jualan candlestick? Goblok! Berhenti bro, itu sih bukan investasi, itu judi. Dan kalau lu masih belum join sekarang juga guys, lu itu udah rugi banget. Soalnya tahun ini aja kita udah cuan 50% lebih loh dari saham parkiran mobil yang namanya IPCC. Jadi buat apa lagi lo ragu bergabung di komunitas saham Benix Investor Group? Soalnya guys, tahun ini aja kita udah punya list saham-saham yang berpotensi memperkaya kita semua. So, tunggu apa lagi guys? Kalau lo mau cuan, segera daftarkan dirimu di komunitas saham Benix Investor Group sekarang juga. Dunia itu banyak pakai mata uang Perancis. Sebelum Perancis kita juga banyak pakai mata uang Belanda. Jadi kayak gulden, termasuk di Indonesia pun pakai gulden. Banyak negara-negara di dunia pun pakai gulden di era kejayaannya Belanda. Nah, perjalanan inilah kemudian hari membawa kita ke ujung hidup Amerika Serikat. Yang kemungkinan kalau Amerika Serikat hancur, begitupun US dollar. Jadi buat teman-teman, ini akan berpengaruh terhadap emas. Karena mulai banyak negara-negara yang takut. Kalau gue nanti besok berantem sama Eropa atau gue berantem sama Amerika Serikat, bisa nggak ya dolar gue diblokade sama mereka, diboikot sama mereka? Bisa. Akibatnya apa? Zaman dulu Cina itu seneng banget pegang dolar. Tapi hari ini apa yang dilakukan Cina? Dia diversifikasi aset, dia belanja emas dan nilainya itu ribuan ton. Ya data resmi aja mereka di tahun 2024 itu belanja lebih dari 2000 ton. Itu data resmi. Tapi data CIA, Cina itu beli di atas 5.000 ton. Setiap tahun mereka udah mendem itu. Kenapa? Mereka udah persiapan kalau terjadi konflik global. Lu gak bisa ngunci gua karena gua nyawa gua bukan di US dollar. Nyawa gua ada di emas. So teman-teman bayangkan ketika lu belanja emas, pergi ke Antam, pergi ke Pegadaian, pergi ke toko yang ada di pasar basah dekat rumah lu ada warung-warung jual emas. Lu akan bertanya-tanya dalam 3 tahun ke depan ramalan Benix akan segera menjadi kenyataan. 5 juta per gram. Dan lu bakal bertanya-tanya, kok bisa naiknya segede itu, secepat itu? Simple. Kalau zaman dulu, hukum supply and demand, kalau makin banyak orang yang belanja barangnya cuma sedikit, rebutan barang yang sama, pasti harga barang itu naik. Nyambung ya? Jadi contoh, gue menguasai pasar pisang nih di Palangkaraya. Ini fakta nih, lebih dari 50% pisang di Palangkaraya itu dari punya kebun kita. Nah, ketika makin banyak orang yang produksi pisang di Palangkaraya, apa yang terjadi? Harga pisang jatuh. Tapi kalau lebih banyak orang yang belanja pisang dibanding produksi pisang gua, pasti harga pisang naik terus. Sekarang kasusnya adalah kalau zaman dulu lu bersaing berlanja emas di Pegadaian, di toko, di warung, di Antam, saingan lu cuma tetangga lu, saudara lu, keluarga lu. Sekarang nggak begitu guys. Ketika lu belanja emas ke toko, lu ketahuilah kompetitor lu adalah negara. Karena negara selevel China, Jepang, Kazakhstan, India, negara-negara BRICS, mereka belanja ribuan ton setiap tahunnya. Berlomba-lomba untuk membeli emas. Jadi kompetitor lu guys, siap-siap lu ya. Kompetitor lu bukan lagi tetangga lu di Gang Damai nomor 7, enggak. Kompetitor lu ketika lu beli emas adalah negara India, negara China, negara Brazil, negara Rusia. Yang sekarang udah mulai merasa tidak ada gunanya gue pegang kertas yang namanya dolar. Karena gak ada gunanya gue kumpulin dolar ketika kemudian hari dinyatakan invalid dolar gue. Gak sah, diboikot dolar gue. Berubah dolar itu jadi kertas sampah. Itu realitanya guys. Jadi dedolarisasi dan konflik geopolitik akan makin mempengaruhi nilai investasi emas kamu. Nah tinggal lu pikir,
Worth it nggak lu pegang emas? Karena ramalan Benix pasti jadi kenyataan, harga emas jadi 5 juta per gram dalam 3 tahun ke depan. Ya posisi hari ini di 2,3an ya. Berarti ya lu cuma bisa cuan 100% dalam waktu 3 tahun. Tinggal lu hitung sendiri masih worth it atau tidak. Terus ada lagi masalah yang berhubungan dengan, ini alasan kedua ya. Total ada 4 alasan guys. Yang kedua itu berhubungan dengan status ekonomi dunia yang makin mengkhawatirkan. Ini di luar ketegangan Rusia, bom-boman Israel, Palestina, no. Di luar itu. Lu tahu negara-negara di dunia sekarang utangnya itu makin naik. Termasuk Indonesia. Utang kita itu udah hampir 50% dari GDP kita. Oke, semua negara di dunia hutangnya tambah. Lu pasang kacamata hari ini, jangan pakai kacamata lu. Lu pakai kacamata JP Morgan, Goldman Sachs, Merrill Lynch. Lu pasang kacamata investor besar di dunia. Dunia makin tidak pasti, inflasi makin parah, ekonomi makin tidak stabil di mana-mana. Artinya kalau makin banyak negara cetak uang, terjadi inflasi di mana-mana, duit kertas lu kan makin gak berharga guys. Inflasi, lu ngerti ya inflasi ya? Dulu duit 1.000 rupiah bisa beli 2 permen. Sekarang 1.000 rupiah cuma dapat 1 permen. Artinya duit kertas lu makin gak berharga. Sekarang lu pasang posisi lu dari sudut pandang JP Morgan. Lu Goldman Sachs. Duit lu ribuan triliun. Lu mau gak investasikan duit lu dalam instrumen surat utang, obligasi, atau apapun itu dalam dolar lu itu? Lu udah gak berani pegang uang kertas. Gak bakal berani. Karena dengan adanya inflasi di Amerika pun makin parah inflasi. Zaman dulu lu masih bisa pakai duit $5 makan burger dapat Coca-Cola. Hari ini nggak bisa. Lu punya duit $10 pun kagak dapet makan burger plus Coca-Cola, nggak dapet guys. Inflasi udah makin parah di sana. Sekarang bayangin kalau inflasi makin parah, orang akan hedging, lindung nilai, supaya duit gua nggak makin berkurang. Harusnya duit gua nggak pegang duit dong hari ini. Sekarang pakai kacamata JP Morgan punya pemikiran yang sama dengan ibu-ibu rumah tangga yang hobi belanja burger. Apa yang dia lakukan? Oh kalau gitu besok gua terima gaji, gua jangan pegang dolar dong. Gue jangan pegang uang kertas dong, gue jangan pegang euro dong. Besok kalau gue terima gaji, gajinya gue pindahin ke emas. Karena fungsi emas adalah apa? Lindung nilai guys. Hedging. Di tengah ketidakpastian global dan inflasi adalah hal-hal yang pasti terjadi dan bakal makin parah. Dan teman-teman di Indonesia, gue yakin lu juga udah rasakan yang sama ya. Dalam 10 tahun terakhir, duit lu itu makin gak berharga. Makin gak berharga. Lu bayangkan itu juga yang di kacamata JP Morgan dan Goldman Sachs. Bedanya kalau lu cuma berpikir duit 10 juta, 20 juta. Goldman Sachs berpikir duit ribuan triliun. Kalau gue pegang dalam bentuk uang kertas, makin gak bernilai. So apa yang mereka lakukan? Mereka hedging. Belanja emas. Dan lu bayangkan kalau semua perusahaan investasi di seluruh dunia berpikir yang sama, berarti kompetitor lu di toko emas langganan lu bukan lagi cuma Bank of China atau Bank India. Enggak guys, tambah lagi lawan lu. Goldman Sachs, JP Morgan, Merrill Lynch, dan kawan-kawan. Jadi ini alasan kedua dan pasti akan mempercepat harga 5 juta per gram. Nah alasan ketiga guys, ini ada hubungannya dengan produksi emas di dunia. Jadi kita udah tracking ya, produksi emas di dunia itu bukan makin hari makin tambah, enggak. Produksi emas di dunia makin hari makin berkurang. Yang lebih parah lagi ya penggunaannya malah bertambah. Karena kalau lu pakai laptop, lu pakai handphone, lu pakai mobil listrik, lu pakai turbin, semua barang elektronik di dunia ini mayoritas bahkan kamera yang dipakai membuat merekam ini itu ada emasnya. Jadi emas itu bukan cuma dipakai buat perhiasan, enggak. Faktanya semua elektronik itu pasti ada kandungan emasnya. Dan sayangnya ya, beda dengan kripto. Kripto lu bisa produksi unlimited, tutup mata, pencet tombol enter, produksi, keluar koin, jutaan koin, miliaran koin, sampah. Tapi emas nggak begitu. Emas itu limited, terbatas. Tapi penggunanya banyak. Lu bayangkan hukum supply and demand lagi-lagi berlaku. Supply-nya makin lama makin sedikit. Demand-nya makin lama makin besar. Karena di mana-mana seluruh dunia orang kawin pasti kasih mas kawin, bukan kasih onta. Kayaknya nggak ada ya kasih onta ya. Enggak, kasihnya mas kawin. Kecuali lu tinggal di Papua lu ngasih babi guys 7 ekor. Tapi kan mayoritas orang ngasihnya emas. Jadi sampai kapanpun emas ini bakal kepake. Sayangnya produksinya makin berkurang, padahal penggunaannya makin meningkat. Lagi-lagi ya akibatnya harga emas bakal makin mahal. So teman-teman, sebelum gue akhiri ini, menurut lu alasan keempat apa? Kenapa lu yakin ya ramalan Benix pasti jadi kenyataan? Gue udah merevisi nih. Tadinya 3 juta per gram, ternyata ya gue terlalu baik hati ya. Ternyata ya terlalu cepet tercapai nih. Gue jadi gak enak nih, karena realitanya sekarang jadi 5 juta per gram. Ingat guys, 5 juta per gram dalam waktu 3 tahun. Menurut lu itu bakal jadi kenyataan apa enggak? Dan alasan keempat apa ya? Yang membuat lu yakin ramalan Benix akan segera tercapai. Emas akan melebihi 3 juta per gram, bahkan sampai 5 juta per gram dalam 3 tahun ke depan. Dan menurut lu Indonesia harusnya lakukan yang sama gak ya? Dengan memperbanyak cadangan emas kita untuk
persiapan menghadapi konflik global. Dibanding kita nyimpen US dollar, ntar kita dikerjain nih kayak Vladimir Putin. Gimana guys menurut lu? Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Ditunggu ya pandangan kalian terkait situasi emas dunia sekarang ini. Segera tuliskan pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.